Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jumpa lagi dengan saya Atar dari PMB Project. Oke Sobat Kicau Mania, hari ini saya akan memanen kandang nomor 2, yaitu kandang yang saya peruntukkan untuk poligami. Dan kebetulan karena kemarin saya kesibukan di Hari Raya Idul Fitri, nah ini anaknya loloh indukan. Nah ini bisa dilihat ini anakannya. Nah itu anaknya umurnya kurang lebih udah 1 bulan, satu lagi di bawahnya. Wah itu di bawah. Nah ini yang terbang ke atas. Nah, ini sebenarnya belum begitu terpantau makan sendiri. Maksudnya udah mulai makan sendiri, cuma belum maksimal secara makan sendiri. Cuma dikarenakan betinanya kemarin udah nelur dan ngeram, dan hari ini sebenarnya saya prediksi 2 hari lagi dia menetas. Cuma mungkin karena saya salah prediksi, ternyata dia sudah menetas. Jadi kakaknya belum dipanen, adiknya udah menetas. Nah ini coba dicek udah netas berapa ini. Netas berapa ekor Satu ya, baru netas 1 ekor dari 3 telur ya ayah. Nah dari 3 telur. Nah jadi agar nanti indukannya maksimal meloloh ke adiknya, maka hari ini kakaknya yang 2 ekor akan saya panen. Sebenarnya kemarin waktu bulan kemarin itu menetasnya 3 ekor. Cuma yang satu itu gagal landing, jadi belum waktunya bisa terbang, tapi dia udah keluar dan dia jatuh ke bawah, kakinya potong dan akhirnya mati gitu. Nah, oke, seperti biasa sebelum kita panen, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk channel PMB Project agar saya dan tim selalu bersemangat untuk membuat video-video yang semoga bermanfaat untuk Sobat Kicau Mania semua. Terima kasih. Oke Sobat Kicau Mania, nah, ini langsung saja nanti kita akan panen ya. Tapi sebelumnya saya akan membahas sedikit tentang bagaimana sih keuntungan antara loloh indukan ataupun kita loloh dipanen di umur 7 hari atau 8 hari. Nah ini sebelum panen akan saya jelaskan sedikit beberapa keuntungan dan kerugian kalau kita membandingkan antara loloh indukan dan loloh sama kita gitu. Nah kita bahas dulu tentang loloh indukan. Kalau loloh indukan yang pertama yang jelas kita lebih enak. Kita tidak perlu meloloh tiap hari, dan kadang-kadang kalau kita sibuk tentunya akan memakan waktu juga dan menjadi pertimbangan agar kita bisa untuk meluangkan waktu untuk meloloh. Kalau loloh indukan kan berarti diloloh oleh indukan, tinggal kita memaksimalkan aja pakan yang tersedia di dalam kandang agar indukan dapat meloloh dengan maksimal. Nah, itu masalah waktu, kita akan lebih santai dan tidak terbebani untuk selalu meloloh anakan yang kita panen. Itu yang pertama keuntungannya. Yang kedua, biasanya burung itu lebih sehat, lebih bugar, karena memang kondisinya di dalam kandang ternak yang tentunya lebih luas dibandingkan kalau dikurung seperti ini gitu. Nah, di samping lebih sehat, tentunya dia lebih bugar dan biasanya dia lebih cepat untuk bisa terbang dan lebih cepat untuk bisa mandiri makan. Itu beberapa keuntungan gitu. Dan di samping lebih cepat terbang, sehat, bugar, dia itu biasanya lebih lincah gitu. Nah, itu. Tapi tentu ada beberapa hal juga yang mungkin akan jadi pertimbangan, ada minusnya. Yang pertama tentunya seperti yang saya alami kemarin, itu dari 3 ekor ternyata yang 1 ekor itu gagal landing istilahnya, gagal mendarat, itu maksudnya gagal mendarat mulus di tangkringan, karena memang
karena yang dua udah bisa terbang dan keluar, mungkin dia ingin mengikuti kakak-kakaknya untuk keluar dari sarang untuk bisa terbang gitu. Walaupun sebenarnya dia belum bisa terbang, dan ini karena agak tinggi jarak dari sarang ke bawah, dia jatuh dan kakinya patah, akhirnya mati gitu. Beberapa hari setelah itu mati gitu. Tapi ya itulah beberapa kendala juga. Ada kata-kata rekan saya, harusnya kalau untuk loloh indukan tuh dibanyakin tangkringan, dibanyakin. Karena ini memang sebenarnya kemarin nggak akan saya desain untuk loloh indukan, cuma karena posisi menjelang Lebaran, saya coba untuk loloh indukan agar saya Lebaran bisa silaturahmi ke sana kemari, tidak terpaku untuk meloloh anakan gitu. Nah, yang kedua, kadang-kadang minusnya itu untuk keproduksi lagi dia agak lama. Nah, ini kebetulan poligami, kemarin saya cabut jantannya, saya pindahin ke sini. Ini pindahin ke kandang nomor 8. Tapi kadang-kadang terpatahkan juga semacam bukan mitos ya, teori semacam itu. Kadang-kadang yang loloh indukan itu agak terlambat untuk produksi selanjutnya, ternyata enggak juga. Ini ternyata udah menetas, umur kakaknya 1 bulan, sebenarnya sesuai prediksi biasanya. Cuma kadang-kadang burung-burung tertentu yang memang dia fokus meloloh anaknya tentunya akan agak terlambat untuk menelur selanjutnya. Tapi alhamdulillah ini kebetulan kurang lebih 1 bulan nanti akan saya panen. Nah ini udah netes lagi, makanya hari ini akan saya panen karena biar indukannya akan fokus meloloh ke adiknya yang baru menetas. Sementara kakaknya nanti akan saya panen. Walaupun belum begitu maksimal makan sendiri, cuma kemarin saya kasih ulet Hongkong, ternyata indukannya lagi ngeram, dia ada di luar, habis berarti udah mulai belajar untuk makan sendiri anakan tersebut. Dan kemarin, nah nanti kalau ada pertanyaan, kalau loloh indukan itu berapa hari sih dipasang ringnya? Nah, kemarin biasanya saya 2 minggu. Setelah dia terbang keluar, beberapa hari kemudian, misalnya dia bisa terbang kan biasanya dari mentas itu umur sekitar 2 mingguan atau 14 hari lah. Jadi setelah 3 hari dia keluar bisa terbang, biasanya saya pasang ring gitu. Kurang lebih ya umur 15 dari 16 hari gitu. Nah, nanti kalau ada pertanyaan apakah nanti indukannya nggak akan terganggu? Alhamdulillah selama ini saya pasang ring dan anakannya saya masukin lagi, indukannya tidak terganggu, dan waktu itu lagi posisi mulai bertelur, ngeram. Nah ini nggak ada masalah. Oke Sobat Kicauania, itu beberapa hal tentang plus minus dari kalau kita loloh indukan. Nah, kalau loloh kita panen selama 7 hari, plusnya ya mungkin yang pertama dia akan cepat, indukannya akan cepat nelur lagi, biasanya 3-5 hari lah, 5 hari dia udah nelur lagi indukannya kalau dipanen sama kita umur 7 hari. Sementara selain itu positifnya biasanya kita bisa memaksimalkan pakan yang kita lolohkan. Ya, di samping jangkrik juga ada pakan loloh yang memang kandungan makanannya lebih bagus dibandingkan dengan jangkrik atau ulet Hongkong aja. Biasanya akan lebih cepat gede posturnya. Nah, cuma ya itu kelemahannya ya kadang-kadang resikonya itu kadang-kadang kalau diloloh di sangkar seperti ini dia akan terlalu jinak. Terus ya masih manja juga, walaupun umurnya udah mulai bisa makan sendiri. Di samping itu kelincahannya berbeda dengan kalau loloh indukan. Dan juga selain itu rentan juga dengan penyakit. Kadang-kadang banyak di saat-saat tertentu kalau loloh sama kita, tingkat kematiannya cukup tinggi di saat-saat tertentu. Walaupun itu tidak selalu, cuma berbeda dengan loloh indukan. Saya beberapa kali mencoba loloh indukan, jarang yang mati karena sakit. Nah itu ya kalau gagal landing itu beda hal lagi.
Tapi kalau dia diloloh indukan jarang dia mati karena sakit. Karena mungkin ya ada beberapa pendapat karena diloloh itu ada air liur dari induknya yang katanya memang di sana ada mengandung imun atau kekuatan tubuh yang diberikan oleh indukan kepada anaknya bersama dengan saat dia meloloh anak. Oke, setelah kita panjang lebar membahas tentang keuntungan dan kerugian loloh indukan dan loloh kita, lanjut aja kita langsung panen. Oke, simak terus. Nah ini itu ada yang di bawah, akan coba saya tangkap. Nah ini ya udah terbang. Nah, ini indukannya. Bentar, saya masuk dulu. Nah ini ini. Oke, sobat kicau mania, ini 2 ekor. Ini kemarin udah dipasang ring waktu umur 15-16 harian. Cuma kemarin saya lihat salah satu jarinya ada yang cacat, nanti kita lihat. Nah ini sobat kicau mania, ini saya tunjukkan kakinya yang cacat. Nah ini kalau yang normal kan seperti ini. Ini kakinya ke belakang ya, yang jari yang belakangnya ke belakang. Ini ternyata dia nggak mau ke belakang. Ini harusnya dia begini, tapi ini ke depan. Nah ini nanti akan saya bikin video bagaimana bukan mengakali ya, mungkin sedikit tips ya, agar nanti kakinya, jarinya normal ke belakang lagi. Nah, nanti bisa normal ke belakang lagi. Nanti di video setelah ini saya akan bikin cara bagaimana agar kaki yang cacat seperti ini bisa normal. Jadi seperti ini, dia ke depan, jadi nanti kalau nanggring nggak bisa gini. Jadi harusnya kakinya ke belakang dan dia nanggring seperti ini ya, seperti ini. Nah, nanti akan kita bikin agar dia bisa normal begini lagi. Nanti di next video setelah video ini. Oke, sobat kicau mania, saya tambahkan sedikit tentang kekurangan kalau kita loloh indukan. Ini seperti ini, bisa dilihat. Biasanya anakan itu dia lebih apa ya, kalau bahasa Sundanya mah lingas, lebih liar gitu maksudnya. Jadi kita membutuhkan waktu untuk agak menjinakkan, tapi sebenarnya itu hal yang gampang gitu. Biasanya kalau seperti ini kan dia masih takut ya sama manusia, karena memang biasanya di kandang ternak dia masih agak takut sama kita. Tapi setelah kita urus 1 minggu 2 minggu biasanya dia akan lebih agak jinak gitu. Karena kalau saya sendiri sebenarnya suka burung murai yang jangan terlalu jinak, yang semi aja, jangan terlalu
liar tapi juga tidak terlalu jinak. Nah, ini karena memang biasanya fighternya lebih oke gitu kalau burung yang semi jinak itu. Jadi itulah beberapa hal yang menjadi kekurangan ataupun minus kalau kita loloh indukan. Itu ya ada kemungkinan ada gagal landing saat dia belajar terbang, atau kadang-kadang ada yang kalau tempat airnya besar dia akan jatuh ke tempat air dan mati. Ada beberapa kasus seperti itu. Terus kadang-kadang indukannya tidak cepat produksi dan anakannya biasanya agak liar, jadi harus butuh waktu untuk kita agak menjinakkannya. Oke Sobat Kicomania, mungkin itu saja panen dan juga sedikit penjelasan tentang untung ruginya panen indukan, loloh indukan ataupun loloh sama kita. Jadi ini 2 ekor sudah saya panen, semoga selamat sampai dewasa. Dan seperti biasa, kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan, silahkan nanti di kolom komentar ataupun di WA saya. Nanti saya akan temukan nomor WA selagi saya ada waktu dan kesempatan dan ada sesuai dengan kemampuan saya untuk bisa menjawab, akan saya bantu saya jawab. Tapi seandainya agak responnya kurang, slow respon gitu, karena ya memang karena kesibukan saya juga, di samping saya ternak juga saya bekerja. Jadi saya mohon maaf bila ada kadang-kadang pertanyaan yang mungkin agak lama dijawabnya. Tapi insya Allah selagi itu saya sempat akan saya jawab. Dan jangan lupa untuk singgah di media sosial kami yang lainnya, baik di Facebook maupun di Instagram. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk channel PMB Berjek. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar Sobat Kicomania bisa mengikuti video-video yang bermanfaat untuk Sobat Kicomania semua. Terima kasih. Salam Jaya Lestari.